Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Niasmeta dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Prodi Ahwal Asyaksiyah Hukum Keluarga Islam yang bertempat di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kedua mengenai gugatan perselisihan hubungan kerja di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas pengertian perselisihan hubungan kerja. Nah, pengertian dari perselisihan hubungan kerja adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, kepentingan, atau pemutusan hubungan kerja yang belum tercapai kesepakatannya. Perselisihan ini dapat timbul akibat ketidaksesuaian interpretasi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Kemudian, dasar hukum dari perselisihan hubungan kerja ini yaitu dalam dasar hukumnya mengatur perselisihan hubungan kerja di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Undang-Undang PPHI. Undang-Undang PPHI ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan secara bertahap mulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Nah, dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja memiliki prosedur yang kompleks. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan kerja diawali dengan perundingan bipartit, yaitu perundingan langsung antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan. Yang jika perundingan ini, yaitu perundingan bipartit, gagal, pihak yang berselisih dapat mengajukan penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, yang pertama tadi perundingan bipartit, tahap awalnya penyelesaian yang melibatkan dialog langsung antara pengusaha dan pekerja. Nah, perundingan ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja dan tidak boleh lebih. Nah, kemudian setelah itu ada proses mediasi dan konsiliasi. Jika perundingan bipartit ini dalam konteks tadi yang saya sampaikan tidak berhasil, perselisihan dapat diajukan ke mediator atau konsiliator di Dinas Ketenagakerjaan tersebut. Nah, mediator atau konsiliator akan memberikan saran penyelesaian dalam bentuk ajuan tertulis. Di sini tuh ada beberapa cara atau saran penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada arbitrase. Nah, sebagai alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu arbitrase, para pihak dapat memilih arbitrase, yaitu penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral dari putusan yang bersifat mengikat. Kemudian ada pengadilan hubungan industrial PHI. Yang keempat ini, jika mediasi, konsiliasi, atau arbitrase gagal dilakukan, perselisihan dapat diajukan kepada PHI. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial. Kemudian, tahapan di pengadilan hubungan industrial sendiri. Di pengadilan hubungan industrial, persidangan melibatkan pemeriksaan dokumen, saksi, dan bukti lainnya yang relevan dengan perselisihan yang sedang berlangsung. Nah, proses di PHI ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama pengajuan gugatan. Dari pengajuan gugatan ini, pihak-pihak yang berselisih mengajukan gugatan ke PHI dengan menyertakan dokumen pendukung. Nah, yang kedua, pemeriksaan pendahuluan. Hakim di sini memeriksa kelengkapan administrasi gugatan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan. Yang ketiga, yaitu proses persidangan. Nah, proses persidangan ini melibatkan pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan dari masing-masing pihak yang terkait. Kemudian yang keempat, yaitu pengambilan keputusan oleh hakim.
putusan, hakim mengeluarkan putusan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Setelah persidangan berlangsung, putusan ini bisa berupa pengabulan, penolakan, atau pengubahan sebagian gugatan. Kemudian, pelaksanaan putusan dan kendala. Putusan pengadilan hubungan industrial bersifat final dan mengikat. Nah, pelaksanaan putusan merupakan tanggung jawab pihak yang kalah. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan putusan sering menghadapi kendala seperti ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam eksekusi yang lambat dan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Nah, upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka dalam pelaksanaan putusan diperlukannya peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, yaitu penguatan kapasitas hakim dan mediator, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban baik bagi para pekerja maupun pengusaha. Nah, selain itu, pengawasan yang lebih ketat dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan juga menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.